Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap ibu-ibu mushola Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena sampai sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur. Allah masih berikan kita kesempatan untuk menghadiri pengajian kita setiap minggunya. Allah masih berikan kita yang namanya kesehatan walafiat. Bahkan yang paling besar, ibu-ibu, Allah masih berikan kepada kita, masih ditanamkan oleh Allah tentang iman dan Islam. Berapa banyak orang yang ketika paginya beriman, kemudian siangnya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, siangnya dia beriman, besok paginya dia sudah tidak lagi menggenggam atau menanamkan Islam di dalam dirinya. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan selalu bersyukurlah Allah itu akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau ibu ingin ditambahkan nikmatnya, bersyukur. Makanya ketika kita ditanya oleh teman-teman kita di perjalanan, ditanya, ibu mau kemana? Saya mau ke masjid, saya mau ke musola. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Dia katakan alhamdulillah. Artinya dia yang mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Apalagi dia mengatakan saya alhamdulillah sehat walafiat. Afiatnya ini adalah ibu-ibu ketika dia sehat lahir batin, kemudian azan dikumandangkan, dia langsung bergegas menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik, maka itu disebut dengan afiat. Ibu-ibu yang sekarang melangkahkan kaki dari rumahnya ke mushola Nurul Yakin, itu adalah salah satu disebut dengan afiat. Ibu sehat badannya, sehat lahir batin, kemudian dilangkahkan kakinya untuk menuju yang namanya pengajian ini, disebutlah dia dengan afiat, bermanfaat bagi tubuhnya, ditambah dengan menambahkan ilmu di tempat yang mulia ini. Kemudian berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengistiqomahkan berselawat kepada beliau, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat kemuliaan, kata Rasulullah. Kemuliaan kapan? Ketika nabi-nabi tidak bisa memberikan syafaatnya, tetapi Nabi kita Muhammad itu memanggil kita, ibu. Ya ummati, mari sini. Aku di sini. Karena di padang mahsyar itu kan banyak berjuta-juta orang, tetapi Nabi Muhammad tahu dengan wajah kita, tahu dengan nama kita. Disebabkan apa? Karena min asari wudu,
karena wajah kita berseri-seri diakibatkan selalu mengambil air wudhu. Makanya nanti kalau kita tidak dipanggil oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar, berarti kita tidak pernah berwudu dan tentu pasti kita tidak pernah sholat, menunaikan sholat. Maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Man sholla alayya sholatan, kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi asyra, maka Nabi Muhammad, maka Allah berikan yang namanya 10 kebaikan. Apakah sampai di sini ketika orang berselawat itu diberikan Allah 10 kebaikan? Tidak, rupanya. Ada sambungan hadisnya, wa huttat anhu asar sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Apakah sampai di sini sambungan hadisnya? Tidak, Ibu. Rupanya ada sambungan hadisnya, wa rufi'at lahu asyara darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Jadi kita mengucapkan satu salawat yang kita ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 30 yang Allah balas bagi orang yang bersalawat tersebut. Nah, Allah beda dengan makhluk, Ibu. Kalau Allah itu kita membuat sesuatu kebaikan, maka Allah berikan lebih dari kebaikan tersebut. Kalau makhluk atau sesama kita berikan tetangga itu yang namanya sup ayam, boleh jadi nanti kembalinya itu hanya piringnya saja, kemudian ucapan terima kasih, dan boleh jadi dibalas dengan yang sama, sup ayam juga datang ke rumah kita, tapi Allah kita berikan sup ayam, Allah berikan yang namanya daging sapi, daging onta, daging kerbau. Begitulah Allah, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak sama dengan makhluk. Kemudian pada hari ini, Ibu, insyaallah di hari yang mulia ini kita selalu bermunajat, selalu berikhtiar. Walaupun kita bukan semuanya orang baik, tapi semuanya kita ingin menjadi lebih baik. Bukan berarti kita nanti pulang dari sini sudah menjadi pengikut Rasulullah. Bukan jadi seperti itu, lalu berbangga, oh saya ikut pengajian selalu, berarti saya sudah layak masuk surga. Belum tentu. Barangkali orang yang tidak ikut pengajian, mungkin barangkali dia mengikut pengajian di tempat yang lain, itu yang lebih mulia. Tetapi kita ikhtiar, mudah-mudahan dengan langkah kaki kita yang selalu melangkahkan kepada kebaikan, maka Allah balaskan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayiat, kemudian ditutupi kejelekannya. Walikulli khutwatin hasanatin, katanya. Dan setiap langkah kaki kalian menuju kebaikan, Allah berikan satu balasan kebaikan. Berapa kali Ibu melangkahkan kaki tadi ke sini, hitunglah, maka segitulah Allah berikan balasannya lagi. Belum lagi nanti berimpak bersedekah di musala ini, belum lagi mengucapkan salam ketika berjumpa bersama teman dan kawan, belum lagi saling menyapa di pertengah perjalanan, kemudian membuang sesuatu yang ada halangan di jalan. Ketika ada duri di jalan atau sesuatu yang menghalang, maka kita buang. Maka kata Rasulullah, itulah sebenar-benarnya iman yang paling kecil. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, apa Allah bilang? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia. Biasanya Allah, Ibu, panggil itu ya ayyuhallazina amanu, berarti ayatnya turun sudah sampai di Madinah. Tetapi kalau ya ayyuhan nas untuk seluruh manusia, berarti Allah mengatakan kepada seluruh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, yang namanya manusia Allah panggil ya ayyuhan nas. Untuk apa Allah panggil? U'budu. Nah, kalau kita melihat ini, Bu,
dalam kajian tafsirnya, maka u'budu ini adalah fi'lul amr. Fi'lul amr ini adalah sesuatu perintah yang wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka berdosa. U'budu. Ada lagi disebut, kalau kita bahasa Indonesianya, kata perintah, kerjakanlah. Berarti muru, untuk mengatakan perintah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, murna, gitu kan? Atau muri untuk sendiri. Maka ini disebutkan Allah u'budu. Baik laki-laki ataupun perempuan, Allah panggil. Untuk apa? U'budu, beribadah. Apapun ibadahnya, baik sholat berjamaah, sholat sunnah qobliyah, sedekah, infak sedekah, baik segala ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah, u'budu, disuruh beribadah. Karena apa? Karena yang namanya Fir'aun, ibu, karena dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dan Allah tidak pernah memberikan penyakit kepada Fir'aun, sehingga dia katakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ini Fir'aun ini, bu. Fir'aun ini sudah mengatakan, Ana itu saya, Rabbakumul a'la, penguasa yang paling tinggi di zaman Fir'aun. Nabi Musa ketika itu lari dikejar Fir'aun, ibu. Kenapa? Fir'aun penguasa ketika itu, bala tentaranya banyak. Allah tidak berikan dia penyakit sehingga dia mengatakan, oh berarti aku Tuhan ini, hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Maka ketika itu dia katakan, Ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan dan penguasa yang paling tinggi. Bahkan di dalam surat ini dikatakan bahwa Fir'aun menyuruh kepada Haman. Haman ini kalau bahasa kita pesuruh, pesuruh Fir'aun, Haman namanya. Haman, sindu. Apa Fir'aun? Kayak gitulah dia kalau dia lagi berdialog. Kenapa Fir'aun? Saya ingin minta tolong dirikan tempat yang paling tinggi ke langit, katanya. Sesuatu yang tinggi ke langit, seperti bangunan tinggi menuju langit. Untuk apa Fir'aun? Untuk bertemu dengan Tuhannya Musa. Kenapa kau mau bertemu dengan Tuhannya Musa? Aku ingin berduel. Segitulah Fir'aun laknatullahnya. Kenapa? Dia ingin berjumpa dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak berkelahi, diajak berantem, dibangun oleh Haman tinggi-tinggi bangunannya. Dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Fir'aun ketika di akhir hayatnya di dalam ayat Al-Quran itu, maka kami akan tinggalkan jasadmu tidak membusuk, maka ketika itu kamu akan dijadikan pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Maka ibu, kalau ada rezeki, ada sehat badan, ketika berjalan nanti ke Mesir, itu bisa melihat-lihat yang namanya Ramses Fir'aun atau jasad Fir'aun. Jasad Fir'aun ini kita masuk ke dalam seperti bangunan, bayarnya sangat mahal sekali. Kalau bisa disebut orang 1 juta sekali masuk, bu, untuk melihat jasad Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Karena sudah disebutkan sama Allah bahwa Fir'aun itu tidak akan dihancurkan jasadnya. Maka ketika itu Nabi Musa membelah lautan, terbelah lautan. Ketika itu Nabi Musa lewat, Fir'aun dengan bala tentaranya yakin bahwa mereka akan mendapatkan Fir'aun di pinggir sana. Rupanya ketika itu Allah merintahkan, wahai Musa, kembali ketukkan yang namanya tongkatmu. Ketika diketuk, tertutup lagi jalan air tersebut, maka Fir'aun dan bala tentaranya hanyut seketika itu. Maka Allah katakan di dalam Quran tersebut, maka kami akan tinggalkan jasadmu, tidak akan membusuk. Ketika sudah di tepi, diambillah oleh orang-orang ketika itu, dimasukkan dalam museum sampai sekarang. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang jasad Fir'aun ada bisa kita lihat. Maka dibuatkan yang namanya museum.
kemudian ditaruhkan di dalam sebuah kaca, kita bisa melihat, oh begitulah Fir'aun yang mengejar-ngejar Fir'aun, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku bahwa dia akan hidup selamanya, mengaku dia akan menjadi penguasa di dunia ini. Ternyata dia meninggal juga dan tidak bisa menjadi apa-apa di dalam kaca. Orang melihat. Apakah kita mau seperti menjadikan namanya Fir'aun ini seperti museum? Kita tidak mau menjadi Fir'aun setelahnya. Kenapa? Fir'aun walaupun diceritakan di dalam Al-Quran, namanya bagus di dalam Al-Quran ibu, tetapi kita tidak pernah memberikan nama anak kita dengan nama anak Fir'aun, walaupun dalam Al-Quran ada Fir'aun. Atau kita memberi nama yang namanya Abu Lahab, tidak pernah, walaupun nama Abu Lahab ada di dalam Al-Quran, tetapi selalulah kita berikan nama. Di dalam Al-Quran kita ambil Musa, Ismail, Muhammad. Banyak nama-nama anak orang Indonesia ini awalannya Muhammad. Artinya dia ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ketika tumbuh besar, ingin seperti Nabi Muhammad akhlaknya, kemudian sholatnya seperti akhlak Nabi Muhammad. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudu, beribadahlah kalian. Kepada siapa ibadah itu kita berikan ibu? Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tidak boleh kita berikan ibadah kita kepada dukun. Banyak orang sekarang salah ketika ingin berobat pergi ke rumah sakit, dicek, kata dokter kamu sehat-sehat saja, bapak ibu sehat-sehat saja, tetapi kenapa perut saya buncit, gitu kan? Perut saya buncit pak, rasanya sakit, dicek, tidak ada penyakit, tidak ada kanker, tidak ada tumor, bapak sehat melalui cek kami. Maka ketika itu pergilah ke dukun. Pergilah ke dukun meminta sesuatu. Apakah ketika sudah sampai dukun langsung sembuh? Tidak. Dengan yang namanya jinnya tadi, dia minta persyaratan. Banyak ibu minta ayam hitam, kemudian minta yang namanya apalagi mencuci sesuatu dari 7 sumur yang berbeda, kemudian memandikan di malam Jumat. Itu perintah dukun apa perintah Allah? Perintah dukun yang selalu dibisikkan oleh jin, yang mereka meminta makanan kepada dukun tadi. Mereka ada yang namanya salah satu timbal balik kepada dukun tersebut, maka terjadilah yang namanya kesyirikan tadi. Walaupun kita berobat ke paranormal, sama. Artinya apa? Kita menggadaikan akidah kita tidak percaya kepada Allah. Tetapi datanglah kepada para ustaz, para wali-wali Allah, kepada habaib yang mereka memang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya cuma sedikit bu. Kalau ibu mau menentukan, sekarang kan susah kita untuk membedakan ini ustaz pengobat atau dukun. Kenapa? Karena sama-sama pakai kopiah, sama-sama memakai yang namanya kopiah seperti ini, tapi dia bisa mengobatkan. Caranya ibu, lihat cara pengobatannya. Kalau pengobatannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ayat Al-Qurannya disebutkan atau dilapaskan dengan kuat, contohnya seperti muruqyah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita tunjukkan kepada tempat mana yang sakit. Diruqyah namanya. Dengar kita ayat Qur'annya dan tidak berbisik-bisik seperti dukun. Kalau dukun itu kita lihat kalau di TV-TV ya, karena kita tidak pernah melihat, mungkin ibu tidak pernah ke dukun. Mereka akan yang namanya qomat kami. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini dukun. Kenapa? Dia tidak mau mengeluarkan sesuatu mantranya itu. Apakah mantranya itu sesuatu mengandung kesyirikan? Kita tidak tahu. Tetapi yang namanya pengobatan alternatif dengan ruqyah namanya, atau dengan yang paranormal, dengan menyuarakan ayat-ayat Al-Quran, maka itu berarti bukan dukun, tetapi dia dengan
ruqyah syariah. Apakah ruqyah syariah ini dibolehkan, Bu? Maka dibolehkan. Tetapi kita tidak boleh minta diruqyah. Tetapi kalau terpaksa kita mau diruqyah, ruqyah saja. Mungkin ada yang sakit di badan-badan ini, ada masuk gangguan jin, terlalu remah badan kita, selalu diganggu oleh jin. Sedikit saja kita berjalan di suatu tempat, kemudian tanpa membaca doa di rumah yang baru umpamanya, kita lupa baca doa, lupa bersedekah, sehingga masuk, kita tata rumahnya, ternyata di sana sudah menjadi sarang jin, sehingga terganggu mereka. Apakah di sana ada anak mereka, ya kan? Apakah satu keluarga tinggal di sana, terganggu, terusir. Sehingga apa? Mungkin satu keluarga dimasukinya, dibuatkan penyakit. Maka yang seperti itu boleh diruqyah. Ruqyah rumahnya, baca ayat ayat kursi, kemudian baca 30, kemudian langsung disemprotkan rumah tadi, atau dengan yang namanya mendatangkan ustadz-ustadz untuk mengusir jin tadi, bisa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gadaikan akidah kita hanya gara-gara yang namanya kita sakit tetapi kita pergi ke dukun. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, ubudunya itu untuk Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Tuhannya kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Allah Subhanahu wa taala ini apa artinya? Allah itu nama Allah, lafaz Allah. Nama Allah ada 99. Kalau kita baca ini lama itu kan. Wa huwallahul ladzi, yang bisa dilakukan itu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian al-Malik, al-Qudus, as-Salam, al-Mu'min. Maka nama Allah diletakkan pada nama yang pertama, huwallahul ladzi. Di sini. Dan Allah juga menyebut namanya di dalam Al-Qur'an dengan Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah itu memperkenalkan namanya di dalam Al-Qur'an ini dengan nama Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kemudian nama-nama yang lainnya, maka itulah yang kita bisa bacakan dengan yang namanya nama-nama Asmaul Husna ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau ibadah ibu sudah syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita dibuat susah oleh Allah. Contohnya, mungkin keluarga kita tidak pernah tenang hidupnya, ada saja kendalanya, ada terlilit hutang, ada yang namanya musibah. Kenapa? Ibadah tidak pernah didirikan di dalam rumah. Ibadah tidak pernah dilaksanakan di rumah. Ibadah tidak pernah dikerjakan dimanapun tempat berada. Zikir tidak pernah terucap dalam mulutnya, lidahnya. Sehingga apa? Allah ingin menguji dia biar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Ternyata tidak ingat kepada Allah, sehingga Allah tambah yang namanya musibah tersebut. Maka kalau sudah musibah itu sudah banyak ibu, kita tidak pernah beribadah, atau satu Indonesia ini tidak pernah beribadah kepada Allah, apakah Allah itu turun derajatnya? Tidak. Allah itu tetap Malikul Mulki ibu, dia tetap raja di raja. Walaupun kita tidak menyembah seperti Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi, tapi Allah tetaplah Allah. Ana Malikul Mulki, aku adalah raja di raja. Kalau sudah ibadah diberikan kepada yang lain, maka turunlah ayat Al-Qur'an, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu diguncangkan, mungkin ibu bisa melihat di dalam Al-Quran. Ketika bumi itu diguncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu akhraj, mengeluarkan apapun yang ada di isinya. Apakah itu air dikeluarkan oleh bumi? Apakah itu gunung meletus dikeluarkan oleh bumi? Apakah gempa bumi dikeluarkan oleh bumi?
Sehingga apa? Itulah peringatan bala tentara yang Allah perintahkan kepada makhluk-makhluk yang hidup di dunia. Kenapa? Tidak ada yang mau beribadah kepadaku lagi, maka aku berikan peringatan. Dibuatlah banjir. Mungkin kemarin kita ada terkena banjir. Berarti ibadah kita kurang kepada Allah, sehingga Allah turunkan musibah di suatu tempat. Maka kalau ibadah itu sudah diberikan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi itu diguncangkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha, keluarkan apapun yang ada di isi bumi. Wa qala al insanu ma laha, kemudian manusia itu melihat, Bu, ini kenapa terjadi gempa bumi? Kita bertanya-tanya, kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi COVID-19 corona ini sampai sekarang 2022? Masih ada COVID itu, Delta, kemudian Omikron. Namanya bagus-bagus Ibu. COVID Delta, kemudian Omikron. Besok tak tahu lagi, pada pertengahan Ramadan ada lagi mungkin mutasinya. Kata Presiden Jokowi, sekarang Omikron sudah masuk di Indonesia. Nah, maka kita selalulah yang namanya menjaga protokol kesehatan. Kalau ada yang namanya vaksin keliling atau disuruh vaksin Ibu, itu adalah salah satu ikhtiar kita. Kita vaksin. Ikhtiar kita vaksin Ibu. Ibu mungkin mendapatkan info-info tentang vaksin dan belum klub apakah vaksin itu boleh atau tidak. Maka di dalam usul fikih itu dibolehkan. Ad-daruratu tuzilul mahdurat. Bahwa darurat itu kalau mendatangkan darurat, maka kita boleh. Walaupun disebutkan bahwa vaksin ini Ibu, itu penggunaannya dalam emergensi. Kalau dalam keadaan normal kita ini Ibu, tidak ada virus, vaksin itu tidak boleh. Tetapi karena darurat, corona ini ada, ya bisa jadi kita sudah tahu informasinya, corona apakah dibuat atau tidak, wallahu a'lam kita kan. Itu hanya orang-orang petinggi-petinggi itu yang tahu. Corona itu ada apa tidak. Nah, tapi banyak orang yang meninggal akibat corona ini. Kemudian ikhtiarlah kita dengan vaksin. Alhamdulillah, mungkin ibu-ibu sudah vaksin semuanya. Sama dengan saya sudah vaksin Bu. 2 kali vaksinnya, vaksin Sinovac. Ternyata vaksin Sinovac ketika nanti pergi ke Madinah atau mau menaikkan haji tidak berlaku. Harus ada vaksin satu lagi, apakah itu Pfizer atau yang lainnya. Sinovac ini rupanya tidak berlaku untuk naik haji, ada vaksinnya lagi. Maka nanti akan ada vaksin lagi, vaksin ketiga, vaksin booster. Ini untuk salah satu memperkuat daya tahan tubuh kita. Ini salah satu ibadah juga Ibu. Jangan sangka bahwa yang namanya dilakukan oleh pemerintah semuanya salah. Banyak benarnya, ada juga salahnya. Tergantung kita yang mendapatkan informasi tersebut. Maka banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dunia ini kita tidak tahu sampai kapan. Kalau di dalam hadis Nabi Muhammad, dunia itu akan terjadi yang namanya kiamat pada hari Jumat. Sekarang hari Kamis Bu, besok hari Jumat, ya kan? Besok kiamat. Nabi Muhammad SAW mengatakan kiamat itu terjadi di hari Jumat, di hari yang mulia. Sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kita tidak tahu bunyi sangkakalanya seperti apa. Apakah trompet seperti malam tahun baru, tron gitu kan? Tetapi di dalam hadis itu memekakkan telinga kita, peka telinga kita, kemudian berhamburan keluar mencari di mana bunyi tersebut, ingin memperhatikan bunyi tersebut. Maka ketika itu barulah bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu besok atau kapan, ya selama masih dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, maka kiamat diundur 40 tahun ke depan. Maka jangan sampai ibu, suami ibu ketika nanti subuh tidak ada terdengar azan musola ini, bangunkan cepat Bu. Bang, azan cepat, besok kiamat pula. Suruh azan, ya kan? Azan musola, kenapa?
dengan mengucapkan yang namanya kalimat thayyibah, kemudian menyebut nama Allah, seluruh manusia di bumi ada satu orang menyebut mengingat Allah, maka kiamat itu akan diundur 40 tahun yang lamanya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak tanda-tanda kiamat sudah di depan mata kita. Tanda-tanda yang banyak tuh, anak melawan kepada orang tua, tanda-tanda kiamat. Seorang raja melahirkan yang namanya raja, seorang ibu melahirkan raja. Maksudnya apa? Ketika kita melahirkan anak kita, tidak taunya dia tidak berbakti kepada orang tua, disuruhnya kita tinggal di rumah kita, tinggal di rumah dia sudah beristri, kita tinggal di rumah dia, kita dijadikannya pembantu. Artinya apa? Kita melahirkan seorang raja, susah payah kita melahirkan dia, mendidik dia, ternyata kita numpang di rumah dia, disuruhnya kita mengepel. Mungkin kalau kita ikhlas lillahi ta'ala tidak masalah, tetapi kita digajinya seperti gaji pembantu. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat. Sudah banyak tanda-tanda kiamat. Banyak orang yang bonceng-boncengan di jalan itu, Bu. Jangan sampai anak ibu, mungkin ada yang perempuan atau laki-laki, membonceng yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Jangan dibolehkan, itu haram. Tanda-tanda kiamat. Banyak sekarang hotel-hotel di Palang ini yang tidak mengenal yang namanya apa tuh, kalau orang masuk hotel itu melihatkan yang namanya bukti pengenal, kamu berdua laki-laki perempuan ini nikah apa belum? Nah, dilihatkan kartu nikah, tidak ada. Yang penting bayar, hotel akan menerima. Kalau ada sidak, barulah ketangkap. Kalau tidak ada sidak, maka banyak yang tanda-tanda kiamat di Panam ini. Banyak ibu lihat wisma berjejer di jalanan bisnis mereka. Wisma itu, Bu, ada yang 156.000 satu malam, ada yang 200.000, lihat saja. Kemudian ada yang lebih tinggi 500.000. Itu bisa dibuat atau dibuatkan bagi anak-anak kita kalau tidak ditanamkan iman ke dalam dadanya. Maka saya sarankan ibu, kalau anaknya mungkin mau masuk SD atau meneruskan jenjangnya ke MTS atau negeri, pilihlah tempat sekolah yang baik, sekolah yang banyak menanamkan keagamaan di dalam tubuhnya, di dalam imannya. Kenapa? Zaman sekarang sudah zaman yang namanya generasi milenial. Nah, generasi milenial ini, Bu, itu sangat luar biasa. Informasi sangat cepat, ya kan? Nanti akan berubah lagi pada yang namanya generasi 5.0. Sekarang ini 4.0, Bu. Generasi 4.0 ini semuanya serba canggih. Kita melihat yang namanya warga negara Amerika bisa lihat dari HP, dari satelit. Mau pergi ke Madinah kita bisa melihat. Kemudian kita mau pergi jalan-jalan mencari musola Nurul Yakin, kita pencet GPS musola Nurul Yakin, keluar dari satelit, kita ikuti sampai kita di musola Nurul Yakin. Maka itu adalah salah satu bentuk tanda-tanda hari kiamat. Ketika di Dubai sekarang sudah yang namanya bangunan-bangunan sudah mulai tinggi-tinggi, pencakar langit, salah satu tanda-tanda hari kiamat. Karena kata dalam hadis tersebut, manusia itu berlomba-lomba dalam membangun rumah, membangun bangunan yang sebelah nampak tinggi tingkat, kemudian tetangganya lihat, oh ini tidak bisa nih, saya harus tingkat 3. Yang satu lihat, oh saya harus tingkat 4, tingkat sehingga sampai yang namanya tingkat-tingkatan bangunan. Dia tidak melihat samping kiri kanan yang harus diberikan nafkah. Mungkin ada fakir miskin di sana, tidak makan seharian. Dia tidak akan memberikan makanan. Dia lebih mementingkan yang namanya prestasi dirinya, prestis dirinya yang lebih dia pentingkan. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita ubudu, beribadah kepada Allah. Kalau kita mungkin pergi-pergi berjalan-jalan, ibadah kita apa? Berzikir.
Zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan sekarang ada yang namanya tasbih digital. Bisa ibu belikan sambil jalan, subhanallah, subhanallah, sambil ojek, subhanallah, subhanallah, sambil masak bisa juga. Yang satu menggoreng, yang satu tasbih, subhanallah, subhanallah. Nanti ibu lihat, sudah 500 saya memasak mie ini. Sehingga di dalam kesehariannya wudunya ada, ibadah kepada Allah itu ada, sehingga diri kita tidak kosong dan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang yang tidak merasa cukup. Kenapa? Ibadah kepada Allah itu tidak ada. Kita merasa kurang terus. Ketika melihat orang naik Honda, kita jalan kaki, kita ingin naik Honda itu. Kenapa ya Allah tidak berikan saya Honda? Seandainya saya diberikan Honda kepada Allah dari Allah, tentu saya akan rajin pergi ke masjid. Itu niatnya. Rupanya dikabulkan oleh Allah, diberikan Honda itu. Rupanya pergi masjidnya cuma di hari Jumat. Pergi ke masjidnya cuma di hari Jumat, dan pergi masjidnya cuma pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi cuma di dalam Jumat 4 kali, kemudian tambah Idul Fitri 2, Idul Adha itu Idul Fitri 1. Berarti cuma 6 kali dia pergi ke masjid dengan Honda tersebut. Kemudian dia melihat mobil berjalan, ingin lihat mobil. Ya Allah, kalau saya pergi ke masjid hari Jumat hujan, saya tidak bisa pergi ke masjid ya Allah. Sehingga Allah kabulkan dapat mobil. Rupanya setelah dapat mobil tidak sholat-sholat, perginya pergi ke mall SKA. Jumatnya lewat nonton bioskop sampai malam, habis itu tertidur, subuhnya tidak sholat subuh. Begitulah manusia itu. Tetapi kalau kita selalu berzikir, ibadah kita baik, sedekah kita baik, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan satu kebaikan, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Mungkin hari ini ibu ada masukkan kotak infak di musola ini 1.000, 2.000. Maka kalau mau dikalikan bu, 1.000 kali 10 berarti 10. 1.000 kali 10, 10.000 Allah balas nanti. Ibu masukkan 2.000, 10 kali 2, 20 Allah balas. Allah, ibu berikan 100.000, 100.000 dikali 10, 1 juta nanti Allah balas kepada ibu. Apakah itu bentuk duit atau bentuk kesehatan walafiat? Itu Allah berikan kepada orang yang mau beribadah, yang mau berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah infak itu Allah makan? Tidak. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita tidak berinfak, kita tidak sholat ke masjid, kita tidak mendengarkan pengajian. Allah itu tidak ada bertambah sedikit pun di sisi Allah. Tetap dia menjadi raja di segala raja. Tetapi semua itu kembali kepada kita. Kita berbuat baik, maka Allah akan berikan balasannya. Bahkan yang lebih kita inginkan nanti ibu, itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah ingin melihat wajah Allah, ingin meyakinkan dirinya keimanannya. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, bagaimana aku beribadah kepadamu sedangkan engkau tidak pernah menampakkan wajahmu atau wujudmu? Datang ke Bukit Tursina, ada diceritakan dalam Quran. Datang ke Bukit Tursina, aku akan tampakkan cahayaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Bukit Tursina, buka sendal, ketika itu sudah siap, datanglah cahaya Allah. Nabi Musa ketika itu pingsan dan Bukit Tursina ketika itu meledak. Kenapa? Bukit Tursina tidak sanggup melihat cahaya Allah. Nabi Musa tidak sanggup melihat wujud Allah sehingga beliau pingsan. Bukit pun hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin melihat aku, maka ketika kalian meninggal dunia, kemudian nanti Allah akan sayang kepada kita. Berapa banyak orang yang hari ini di dalam kuburan ingin mau hidup lagi ibu. Mereka itu ingin apa? Ingin bersedekah, ingin sedekah.
Kenapa? Dia merasa sangat sulit untuk mendapatkan ketenangan di dalam kuburannya. Kenapa? Karena di dunia tidak pernah bersedekah. Nah, tidak pernah sedekah. Maka bisa ibu buat yang namanya agenda harian ibu. Hari ini saya bersedekah, tidak masalah, 100, 1000, 1000, 2000, tetapi terus menerus 1000, 2000 terus menerus. Sehingga apa? Sehingga Allah itu berikan kebaikan kepada kita semua. Mungkin ibu-ibu yang di sini selalu yang namanya berinfak, alhamdulillah. Yang belum, kita istiqomahkan setiap bulan berinfak. Apakah membantu tetangga kita di sebelah, apakah membantu fakir miskin untuk anaknya sekolah. Mungkin kita melihat anaknya tidak pernah jajan di sekolah SD. Dengar cerita ibu bantulah ini ibu ya, untuk jajan anak ibu 10.000, tidak masalah. Itu adalah salah satu kebaikan. Itu adalah salah satu ibadah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti meninggal dunia kemudian kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salah satu catatan amal kebaikan kita. Maka orang-orang di dalam kuburan sekarang mereka mengatakan kepada Allah, hidupkanlah aku sekali saja, 2 menit jadilah hidup di dunia. Untuk apa kamu ingin hidup di dunia? Aku ingin infak sedekah. Nah, itu dia kata. Itu ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan. Sudah jam berapa? Sudah jam 5:30. Tapi sekarang maghribnya itu sudah agak lama, jam 6:26. Ketika sholat asar itu jam 4 kurang 5 kalau tidak salah, baru azan. Maka untuk hari ini kita cukupkan pengajian kita hari ini. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke langit, menadahkan tangan. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah kita, Allah selalu berikan rahmatnya. Allah curahkan kepada kita, rumah tangga kita, anak kita, kemudian keluarga kita diberikan barokah dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afin amma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka ridha wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhid. Yassir alaina kulla asir fatayassir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha
wa yassartaha ya akramal akramin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.